warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu. Salah satu kegiatan RTLPP pengawas adalah pembelajaran yang variatif dan menyenangkan di masa pandemi. Setelah kami lakukan supervisi, baik supervisi akademik terhadap beberapa guru, dibantu dengan wakil kepala sekolah, dan juga supervisi klinis, dan juga telah melaksanakan supervisi manajerial. Ternyata di dalam masa pandemi ini sekolah kita mengalami permasalahan. Permasalahan yang pertama yang kita temukan adalah bagaimana cara mendapatkan program pembelajaran yang variatif dan menyenangkan di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Maka dalam paparan ini kita membagi dalam beberapa matrik, yaitu kita mulai dengan latar belakang, tujuan, manfaat, kemudian apa strategi, model pembelajaran bagaimana, metode akan kita bahas, kemudian pelaksanaan pembelajaran, pembentukan penugasan, dan juga penutup. Setelah muncul wabah COVID-19, hampir semua sektor mengalami masalah. Sektor pendidikan adalah salah satu masalah yang terkena dampak secara langsung. Maka pendidik, guru, pemerintah harus bekerja keras untuk mencari bagaimana langkah-langkah yang paling tepat untuk melaksanakan sistem pembelajaran yang menyenangkan di masa pandemi yang segala sesuatunya sangat terbatas ini. Kita tahu ya, bahwa beberapa sistem yang telah diatur dalam pembelajaran masa pandemi ini, pertama adalah sistem luring, dan kemudian yang kedua adalah sistem daring. Mengapa ini diambil oleh pemerintah? Karena tidak memungkinkan pembelajaran dengan sistem tatap muka. Karena tatap muka itu sangat berisiko, terutama untuk sekolah-sekolah yang belum siap untuk melaksanakan prokes COVID-19. Maka diambil dua cara, yaitu sistem daring dan juga sistem luring. Oleh karena itu, setiap guru masing-masing kita dituntut untuk bisa berinovasi, berkreasi, jadi inovatif, kreatif dalam mencari bagaimana cara, metode pembelajaran atau strategi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa-siswa kita tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya supaya apa yang digariskan dalam kurikulum, apa yang harus kita laksanakan sebagai amanah di dalam kurikulum bisa tercapai, daya serap bisa tercapai. Nah, tujuannya adalah siswa dapat mengikuti pelajaran secara maksimal. Jadi kita perlu kreatif, perlu inovatif, ya. Perlu mencari celah-celah yang tujuannya tadi siswa mengikuti pelajaran secara maksimal, walaupun secara daring ataupun secara luring. Kemudian guru harus memiliki strategi model pembelajaran yang tepat, terutama di masa pandemi. Waktu terbatas, ya, perangkat terbatas, sistem terbatas. Seorang guru harus tetap berorientasi pada tujuan pembelajaran, tidak boleh lepas. Apa yang ditetapkan dalam dalam tujuan pembelajaran itu harus tetap terlaksana, harus tetap bisa didapatkan oleh anak didik. Kemudian pembelajaran yang bermakna dan bervariatif. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah yang pertama, siswa tidak bosan mengikuti proses pembelajaran. Pembelajaran yang terbatas itu berpotensi untuk membuat siswa menjadi bosan. Ya, bosan karena kurang variatif, ya, kurang kreatif, kita kurang jeli mencari
ya, mencari metode strategi sistem pembelajaran di masa pandemi ini. Siswa dapat meningkatkan prestasi belajarnya maksimal dalam kondisi yang terbatas, dalam kondisi pandemi. Jika kita guru-guru memiliki kreativitas yang tinggi, strategi yang pas, ya, strategi yang tepat, maka tetap prestasi bisa dimiliki oleh siswa. Meningkatkan kreativitas guru dalam strategi pembelajaran yang tepat terhadap situasi apapun. Nah, apa yang tepat? Ya, metode pembelajaran yang bagaimana yang tepat di masa pandemi ini? Yang pertama, metodenya adalah discovery inquiry. Ya, kita harus bisa merangsang anak untuk menemukan tujuan yang ingin kita tetapkan. Si anak harus bisa mencari sendiri, ya, harus bisa mencari sendiri bagaimana cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kita hanya memberikan celah, lalu anak terus menginquiry, terus mengembangkan, terus mencari, ya, mencari terus, mengembangkan sistem berpikir kritis, analitis, ya, kreatif. Nah, ini kita kembangkan. Bagaimana caranya? Nah, inilah strategi apa yang kita ambil. Ya. Strategi apa? Ya tentu dengan cara menggali potensi-potensi anak sepenuhnya dengan memberikan rangsangan-rangsangan. Contoh, misal, suatu hari harga-harga naik, ataupun dalam pelajaran ekonomi, ya, ada satu waktu harga satu jenis barang naik, maka guru ekonomi harus kreatif memberikan kepada anak, ya, mencari jawaban mengapa harga tersebut naik, atau mengapa satu jenis barang tersebut hilang, atau mengapa daya beli masyarakat turun. Ya. Maka si anak dirangsang dia mencari jawaban sesuai dengan apa yang digariskan dalam standar, digariskan di dalam silabus. Kemudian apa? Project based learning, memberikan proyek, ya, memberikan proyek kepada anak. Sama deh, cara berpikirnya juga sama. Pembelajaran berpusat kepada anak, guru hanya memberikan masalah-masalah, ya, kita hanya menuntun. Jadi tidak memberikan teori-teori, ya, si anak langsung cari. Jadi project based learning itu adalah pembelajaran berbasis proyek. Itu dia. Kemudian adalah self organized learning SOLI. Itu juga sama, hanya strateginya, sistemnya saja yang berbeda, tapi tetap kepada anak yang menjadi titik pembelajaran. Anak dirangsang untuk berpikir secara kritis, dirangsang anak-anak berpikir analitis, dan si anak dirangsang untuk bisa mencari kesimpulan. Di semua pembelajaran seperti ini. Nah, ini metode yang cocok untuk kita berikan di dalam sistem pelajaran masa pandemi. Nah, bagaimana pelaksanaan pembelajarannya? Sistem pelaksanaan sekarang ini ada yang berbentuk daring dan ada yang berbentuk luring. Kalau daring berarti dalam jaringan, kalau luring di luar jaringan. Apakah tatap muka luring itu? Tidak. Luring tidak tatap muka. Sama-sama tidak tatap muka. Kalau luring, ya, di luar jaringan, kita daring dulu, yaitu jaringan online. Maka perangkatnya itu adalah jilid, laptop, HP Android, dan beberapa aplikasi pembelajaran daringan. Kemudian kalau dia di luar jaringan menggunakan televisi, bisa radio, ya, modul
ya, lembar kerja, bahan ajar cetak, alat peraga, ya, dan beberapa. Jadi dia tetap posisi tidak tatap muka, ya. Jadi pemberian modul itu hanya modul yang diberikan, lalu anak kembali ke rumah masing-masing belajar dari rumah. Nah, pelaksanaannya, peran pendidik memfasilitasi pembelajaran jarak jauh secara daring, luring maupun kombinasi keduanya sesuai dengan kondisi dan kesediaan sarana dan prasarana. Kembali ketersediaan sarana dan prasarana. Ya. Kita paksakan daring. Anak-anak tidak punya paket, anak-anak tidak punya gadget, tidak bisa jalan. Ya. Anak punya Android tapi tidak punya paket, masalah. Ya. Jadi kita lihat bagaimana kondisi anak, disesuaikan. Yang penting pembelajaran tetap jalan. Nah, kemudian pendidik pembelajaran daring harus membuat mekanisme untuk berkomunikasi dengan orang tua, wali, dan peserta didik. Kita harus ada komunikasi dengan anak, dengan orang tua, sehingga kapan bisa kita melaksanakan daring. Kemudian membuat RPP yang sesuai dengan minat dan kondisi. Ini yang jadi masalah yang banyak kita abaikan. RPP dalam kondisi pandemi sekarang ini harus sesederhana mungkin. Ya. Untuk beberapa KD yang kira-kira kurang relevan diabaikan, dipersingkat dia, dipermudah, ya, sehingga anak-anak tidak terlalu dibebani dengan tugas. Jadi itu harus didaur ulang kembali. Yang tidak berkaitan, yang kurang berkaitan, yang kurang penting geser. Ya, kita tunggu sampai dengan masa new normal. Menghubungi orang tua untuk berdiskusi. Jadi anak-anak tidak terlepas. Tetap kita berhubungan dengan orang tua supaya orang tua bisa mengontrol anak-anak untuk melaksanakan pembelajaran daring. Ya, kenapa? Karena dari jarak jauh kita tidak bisa kondisikan bagaimana seharusnya.